Sebelum saya mulai, saya ada sebuah pantun. Pergi senam pakai kapal selam. Pulangnya pakai kereta asa. Kalau saya haturkan salam, jangan lupa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk anak-anakku yang hebat ya, hari ini sudah bersedia hadir. Hari ini kabarnya gimana? Sehat. Alhamdulillah semua sehat semua ya. Oke. Sebelum saya mulai aktivitas, saya hari ini akan menyampaikan implementasi jurus kedua. Ya, karena kemarin kebetulan kami kan ada setelah ikut diklat, jadi kita mau implementasi. Jurus kedua itu adalah kelola emosi. Ya. Nah, untuk menu pembelajaran kita hari ini ada yang pertama ada tujuan pembelajaran, materi, refleksi, nanti ada pertanyaan pemantik juga, dan ada petunjuk kegiatan, dan nanti ada video juga, dan ada referensi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah dapat menganalisis arti dari mengelola emosi dalam diri kita sendiri ya. Jadi kita bisa tahu pada saat apa emosi kita apa gitu ya. Terus yang kedua adalah dapat mengidentifikasi dan memberi nama perasaan-perasaan emosi yang kita alami. Misalnya, oh pada saat ini ketika saya lagi diputus pacar saya, wah saya emosi saya apa? Apakah bahagia, apakah sedih, atau akan bersorak-sorai ya. Itu. Yang ketiga adalah dapat mempraktekkan cara mengendalikan emosi dalam diri kita. Nah, sebelum kita mulai aktivitas, saya akan memutarkan sebuah video. Ya, nanti ada 2 video ya. Bisa kalian analisis masing-masing video. Ini video pertama. Sedangkan ada video yang kedua. Sudah paham? Ada 2 video ya. Nah, antara video pertama dengan video kedua itu kira-kira sama apa tidak? Beda, ya jelas beda. Nah, sekarang saya kasih lembar ya, masing-masing nanti membuat kelompok ya. Gini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Saya kasih berapa ya? 1 aja ya. 1 aja. Terus ini kelompok 2 beda warna deh. Mana yuk? Dan kelompok 3. Silakan dari kedua video ini kalian lakukan analisis apakah ada perbedaan di hasil akhirnya itu bagaimana, bisa kalian diskusikan. Itu ya, silakan monggo diskusi bareng ya, bisa nanti atau mungkin saling Sudah? Nah, sekarang adakah yang mau maju? Oh belum, masih mau nambahi. Masih ada yang mau didiskusikan lagi? Ya. Oke, boleh. Ada yang sudah, Mas Hikam? Sudah? Oke, maju dong Mas Hikam. Coba, Bu Siva pengen denger deh. Antara tayangan video pertama dan tayangan video kedua. Untuk video pertama, siswa akan memunculkan rasa dendamnya pada guru.
Kenapa? Karena alasannya gurunya sendiri membuat Sakit hati. ya Oh iya. Terus ada lagi? Itu kalau video pertama. Video kedua yang untuk kakak. video kedua Beda nggak penanganan antara video pertama dan video kedua? beda. Heeh. Untuk video kedua seorang kakak itu memberi sebuah Contoh atau Contoh. menenangkan? dan Iya. atau menenangkan kepada adiknya sendiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mas Hikam. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Ada yang kedua? Kelompok yang pertama mungkin Mbak Intan ya? Ya, monggo Mbak, maju Mbak. Apa? Ya. Bahwa adab sopan santun lebih penting daripada kecerdasan. Video 2. Emosi ketemu emosi tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa menambah masalah baru. Oh ya, betul. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, itu ya. Jadi di video pertama tadi sudah jelas bahwasanya antara murid dan guru itu kan sama-sama emosi ya. Kalau di dalam teori pembelajaran Castle itu kan ada yang namanya reptil dengan reptil. Reptil itu ibaratnya itu seperti dinosaurus. Dinosaurus itu kalau sifatnya itu kan kayak selalu suka bereaksi, ya kan? Kayak tadi gurunya itu dinosaurus, muridnya juga dinosaurus. Berarti kan bereaksi ketemu bereaksi. Akhirnya apa? Akan menyelesaikan masalah tidak? Tidak, malah akan menambah masalah baru. Iya kan? Itu beda kalau video yang kedua tadi. Video kedua tadi itu kan yang satu sebagai pawang. Pawang itu adalah pengendali. Iya kan? Yang satu pawang, yang satu dino. Jadi ketika ada pengendali, itu dinonya pun akan nurut seperti itu ya. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah cerita. Ya. Saya bagi kertas. Silahkan masing-masing mendapatkan kertas ya. Ke belakang ya. Kita ada permainan namanya bermain kertas emosi. Itu anggap saja ini adalah diri kalian, ya. Jadi nanti ketika saya bercerita, itu ketika kalian merasa senang, kertas itu dapat diusap. Sayang, sabar, kayak gitu ya. Kalau ketika kalian merasa kesal, kertas dapat diremas. Gitu ya. Jika merasa marah, kertas dapat disobek terus dilempar. Ya, itu. Oke, bisa kita mulai permainan kita? Nah, dengarkan ya. Yang pertama, pagi itu kalian berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Ya, gimana responnya? Masih sabar? Bahan praktek yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Masih. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, kalian mendorong motor hingga sampai ke sekolah tepat waktu. Sampailah kalian di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil perasaan kalian, guru masuk terlambat lumayan lama, padahal mau praktek. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan praktek yang sudah disiapkan, kalian tersadar bahwa bahan praktek tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, kalian tetap mengikuti praktek seadanya. Bayangan aktivitas praktek yang seru seketika buyar gara-gara
tadi nggak ada bahan praktiknya. Padahal harus ada getelen, ya kan? Terus selanjutnya, di tengah praktek, saat kalian praktek, guru tersebut malah asik ngobrol lewat HP. Kemudian kalian merasa kurang paham, maka bertanyalah kepada guru tersebut. Namun guru tersebut tidak merespon, malah asik mengobrol terus. Tiba-tiba guru tersebut mengumumkan bahwa dalam waktu 1 jam hasil praktek harus sudah jadi. Nah, sesaat kemudian ada seorang ibu yang ini mengizinkan teman sekelasnya kalian karena ayahnya baru sakit. Ya, ibu teman kalian mengeluarkan sebuah tas tenteng dan ternyata itu adalah tas tenteng yang berisi bahan praktek kalian. Ya, terus bahan tas itu kemudian diserahkan kepada guru karena apa? Di dalam tas itu ada identitas, nama sekolah dan nama siswa. Itu. Nah, sekarang sudah itu ya, sudah mendengar. Ada yang mau maju ke depan? Adakah hasil dari kertas tadi itu yang masih halus? Tidak ada. Semuanya adakah yang disobek? Ada. Berapa? Oh banyak. Oke, adakah? Nah, kertas ini adalah anggap saja sebuah emosi kita, ya. Ya namanya emosi itu misalnya ya kalau tadi ada diremas-remas bahkan ada yang disobek. Berarti itu akan meninggalkan jejak. Bisa nggak kertas yang disobek-sobek itu kembali utuh seperti semula? Tidak. Terus kalau yang kucel-kucel itu semuanya disobek kah? Adakah yang tidak sampai disobek? Ada. Itu bisakah kembali seperti semula? Tidak. Nah itu sama halnya ya ketika kita marah-marah dengan orang lain, itu pasti akan meninggalkan jejak. Ya kan, jejaknya apa? Seperti kertas tadi. Walaupun disetrika, itu tetap akan meninggalkan jejak. Jejaknya apa? Bekas disobek, bekas diremes-remes. Itu, ya. Ya, jadi refleksinya apa? Ketika kita marah, ya kita harus bisa mengendalikan diri, bagaimana kita memanajemen atau mengelola emosi kita sehingga emosi kita tidak berdampak hal yang tidak baik kepada orang lain. Oke, sekarang yang terakhir adalah silakan kalian buat yang namanya emotion tracker. Emotion tracker itu adalah ungkapan bentuk emosi. Pernah tahu emotion? Emotion itu simbol ada senyum, ada sedih. Nah itu ya, buatlah emotion tracker itu sesuai keadaan kalian hari ini. Bagaimana keadaan hari ini kalian? Apakah lagi sedih? Apakah lagi senang? Ya, nanti kasih alasan kenapa kalian hari ini sedih. Gitu nggih. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, untuk membuat. Nah, ini ya hasil. Oke, saya bacakan aja. Untuk kelompok 2 adalah saya sangat senang karena hari ini saya merasa sangat bahagia. Bahagianya kenapa? Dapat hadiah. Boleh. Karena mendapatkan uang jajan yang lebih. Oke. Terus karena mendapat uang saku lebih, sama ya. Rasa mapel favorit tuh. Ya, oke. Nah, ini adalah namanya emotion tracker. Kenapa kita harus kadangkala ya kita juga butuh untuk menyalurkan atau mengekspresikan emosi kita untuk biar menyelesaikan masalah, ya kan? Dengan kita mungkin ada yang suka nyanyi, monggo bisa, atau suka bercerita kepada teman juga bisa. Itu nggih. Ini adalah jadi inti daripada pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, ya, supaya kita bisa menerapkan ke situasi dan bisa untuk tidak berdampak kepada orang yang kurang baik, maksudnya berdampak negatif pada orang lain ya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak, paham nggih? Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi